Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa 'alad dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu kafatan ilan nas basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Falaqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tubu ilallah fa inni atubu ilaih fi yaumi mi'ata marrah. Al-hadits. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, berkah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita masih bisa aktif, masih bisa bernafas, masih bisa merasakan, menikmati angin, udara yang segar di muka bumi ini. Ini adalah suatu nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sepatutnya, seharusnya kita mensyukurinya. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mensyukuri nikmat Allah berarti kita benar-benar lagi menunggu nikmat-nikmat Allah yang lebih besar dan yang lebih dahsyat yang akan diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita bisa mensyukuri, mau mensyukuri atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, maka konsekuensinya kita akan diberi nikmat yang lebih besar, yang lebih agung daripada yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Kesempatan ini, momen ini, ayo kita jadikan suatu momen, suatu kesempatan untuk bernilai ibadah. Karena kita hidup di dunia ini adalah hanya sementara. Alam kita, dunia kita, tempat kita yang sesungguhnya adalah alamul akhirah. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada. Kita harus selalu teliti. Kita harus selalu berpikir siap siaga untuk menghadapi kehidupan kita yang abadi, yaitu adalah alamul akhirah. Kesenangan dunia, ya memang kita harus. Tapi kesenangan akhirat jangan sampai kita lupakan, jangan sampai kita lalaikan. Lalai, lupa, sengsara kita di alam akhirat nanti selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik.
Para hadirin rahimakumullah, ikhwan, akhwat, saudara-saudara Al-Fakir dimanapun berada. Yang Al-Fakir cintai, yang Al-Fakir hormati, yang Al-Fakir banggakan. Ayo, kita melangkah bersama-sama menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita bersatu. Marilah kita menyatu. Marilah kita saling bahu-membahu, saling bantu-membantu, saling mengisi, saling melengkapi, saling tolong-menolong di antara kita. Apapun kemampuan kita. Ya, kita misalkan yang punya harta dengan harta, yang punya tenaga dengan tenaga, yang punya pikiran dengan pikiran. Allah memberikan kelebihan kepada kita, kita gunakan untuk mendekati diri kita kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di kesempatan ini insya Allah Al-Fakir mau menjajakan satu kalimah, mau berbagi. Hanyalah inilah yang Allah anjurkan kepada kita. Di sini insya Allah Al-Fakir mau membagi satu kalimah, yang mana kalimat ini adalah sangat luar biasa, sangat dahsyat untuk menarik rezeki atau kekayaan. Intinya untuk kita hidup di dunia ini bahagia, tentu di akhirat pun yang kita harapkan adalah kebahagiaan. Jadi fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuma sebelum ke acara pengijazahan atau pembagian, saling mengisi, saling melengkapi di antara kita, ringankan tangan untuk subscribe, like, dan komen, juga share. Bagikan video ini nanti kepada siapapun handai, tolan, saudara, kenalan, keluarga yang membutuhkan zikrullah ini. Jadi ini adalah aurat. Ini adalah wiridan yang mana pada intinya insya Allah kita bisa berzikir kepada Allah dengan sesungguhnya berzikir. Aurat adalah suatu pembuka untuk kita mampu bisa berzikir kepadanya yang maha besar, yang maha suci, yang maha gagah, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Di sini tadi Al-Fakir bacakan di tamhid ya, di permulaan, yaitu sabda Rasulullah yang berbunyi, tubu ilallah, bertobatlah kamu sekalian, kita sekalian, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inni atubu ilaih, kata Rasulullah, aku pun bertobat kepada Allah. Bil yaumi mi'ata marrah, satu hari itu 100 kali. Rasulullah saja yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih merasakan, masih mau selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah suatu iktibar, suatu contoh. Jangan sampai kita merasa bersih. Jangan sampai kita merasa suci. Jangan sampai kita merasa jauh atau tidak berdosa. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sehari sampai 100 kali bertobat meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita. Rasulullah yang begitu surga ada di kekuasaannya. Seluruh alam tidak akan ada kalau tidak ada Rasulullah. Rasulullah masih bertobat kepada Allah. Apakah tobat Rasulullah itu kepada Allah itu main-main? Hanya bohong-bohongan? Tentu tidak. Rasulullah bertobat meminta pengampunan kepada Allah itu sesungguhnya. Sesungguhnya. Beliau bertobat sesungguhnya. Bukan bertobat main-main. Bukan. Kalau Rasulullah saja berdoa
memanjatkan doa, membacakan istighfar, bertaubat kepada Allah sehari sampai 100 kali. Apalah kita. Oleh karena itu, marilah kita buang rasa angkuh, rasa sombong dari dalam hati kita. Marilah kita tundukkan kepala dan marilah jiwa, raga, hati kita hadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta ini. Kita tidak ada apa-apa di hadapan Allah. Kita semua sama. Yang Allah muliakan adalah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kedudukan, kekayaan, apapun itu tidak menjamin kita dimuliakan di hadapan Allah. Yang membuat kita mulia, yang membuat kita hebat, yang membuat kita dicintai Allah adalah ketakwaan kita dan keimanan kita kepadanya. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Oleh karena itu, marilah kita selalu merasa berdosa, marilah kita selalu merasa kotor, marilah kita selalu merasa belum punya apa-apa untuk kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, dan perbanyak meminta pengampunan, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita langsung ke acara pembagian atau acara berbagi ya. Ini yang diamalkan kita adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu dibaca 1000 kali. Terus ditambah surat Al-Ikhlas, yaitu Qulhu ya. Qulhu atau surat Al-Ikhlas atau yang disebut Qulhu ya. Itu 1000 kali. Terus kita puasa 7 hari. Jadi di dalam kita puasa 7 hari, kita yang diwirid itu, yang diorodkan itu adalah subhanallahil azim wa bihamdih 1000 kali. Terus surat Al-Ikhlas atau surat Qulhu 1000 kali. Tapi nanti setelah beres puasa, kita dawamkan, rutinkan subhanallahil azim wa bihamdih tetap 1000 atau 313 dan surat Qulhu-nya 50 sehabis sembahyang tahajud ya. Atau sehabis sembahyang duha. Pokoknya kita kapan ada waktunya. Yang penting kita dawam tiap hari. Tapi jangan lupa sebelum kita mewiridkan ini kita harus baca hadarat dulu. Karena hadarat adalah merupakan suatu kunci ya. Di dalam area hikmah, hadarat ini adalah suatu keharusan. Kenapa? Karena Allah seandainya tidak memandang kita karena kita banyak dosa, karena amalan kita tidak sesuai dengan prosedur yang digariskan, yang diharuskan, yang ditentukan, jadi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah guru-guru kita yang mulia yang kita hadarati atau yang kita bikin tawasul kepada para ulama-ulama Allah, para aulia-aulia Allah yang punya kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadaratnya tulis a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Wa ila hadrati sultanil awliya wa qutbil gausi wa muhyi sunati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Wa ila hadrati jami'i ulama illahi ta'ala fil masyariq wal magharib wa khususan ila hadrati Syekh wa Ustadi Sayyid Asdamil Afghanistan wa khususan ila hadrati Syekh Ustadi man ajajani hadza wa khususan ila hadrati abi wa umi
wa ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul Fatihah. Setelah ini kita baru mewiridkan kalimah tadi, yaitu subhanallah bihamdi subhanallahil azim dan surat Al-Ikhlas. Insya Allah kalau ini kita kerjakan, kita amalkan dengan muqinun bil ijabah, insya Allah kita diberi kelancaran oleh Allah. Insya Allah dunia kita, kekayaan kita akan mudah didapat. Tentu ini adalah izin Allah. Tentu ini adalah karena kudrat iradat Allah dan tidak keluar dari berkahnya Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Hanya inilah yang Allah Fakir bisa persembahkan, yang Allah Fakir bisa bagikan. Semoga bermanfaat, semoga sukses kita dunia dan akhirat, dan semoga ini menjadi satu wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan lebih dekat kita kepadanya. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.